Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzaki Mahfud. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek UAS saya yang berjudul Dashboard Analisis Risiko Serangan Jantung yang menggunakan Python, Google Colab, Dash, Plotly, dan Grok. Tujuan dari proyek ini adalah untuk membuat dashboard yang dimana interaktif yang mampu membantu pengguna itu dalam menganalisis data pasien tentunya, serta mengetahui pola risiko yang serangan jantung melalui berbagai bentuk visualisasi data tentunya. Yang pertama saya akan menjelaskan terkait import library. Pertama, pada bagian pertama saya menginstal dan mengimpor beberapa library yang dibutuhkan seperti Dash, Plotly, Pandas, dan NumPy dan Pingrok. Pandas ini juga digunakan untuk mengelola dataset NumPy yang membantu perhitungan data. Plotly digunakan untuk membuat visualisasi data yang secara interaktif. Dan Dash juga digunakan sebagai framework dashboard, sedangkan Pingrok digunakan agar dashboard ini yang dijalankan di Google Colab dapat diakses melalui internet tentunya. Dan dan yang kedua itu ada upload data dan membaca dataset. Nah, selanjutnya program ini meminta pengguna mengunggah file dataset dalam format CSV. Setelah file berhasil diunggah, program ini juga membaca data menggunakan Pandas, kemudian menampilkan informasi seperti nama file, jumlah baris, jumlah kolom, serta beberapa data awal untuk memastikan dataset ini berhasil dimuat dengan benar tentunya. Tahapan ini juga sangat penting karena seluruh proses analisis bergantung pada dataset yang digunakan. Tahap ini sangat penting, itu sangat penting. Dan juga ada nomor 3, yaitu data processing. Tahapan ini adalah proses tahap data processing. Pada bagian program ini menampilkan informasi strukturnya, dataset, tipe data, setiap kolom, serta melakukan pemeriksaan missing value. Jika terdapat data yang kosong, maka dapat diketahui sebelum proses visualisasi ini dilakukan sehingga kualitas data tetap terjaga tentunya. Selain itu juga, program juga menampilkan statistik deskriptif sehingga kita dapat melihat gambaran umum data seperti apa rata-rata nilai minimum, maksimum, dan penyebaran datanya tentunya. Terus ada juga yang keempat, data preparation untuk dashboard. Nah, karena dataset tidak memiliki informasi untuk informasi lokasi geografis, maka saya menambahkan data simulasi berupa koordinat beberapa kota di Indonesia. Koordinat ini tersebut digunakan agar dashboard dan menampilkan visualisasi peta atau maps. Tahapan ini juga menyiapkan data yang nantinya digunakan oleh seluruh grafik pada dashboard sehingga proses visualisasi data itu menjaga lebih cepat dan terstruktur tentunya. Dan di nomor 5 itu terdapat membuat visualisasi dashboard. Nah, untuk membuat visualisasi dashboard ini memiliki beberapa jenis visualisasi interaktif. Yang pertama, visualisasi pertama adalah bar chart. Grafik ini menampilkan jumlah pasien berdasarkan jenis kelamin, status risiko serangan jantung, sehingga pengguna dapat membandingkan distribusi pasien dengan mudah. Visualisasi dengan kedua adalah scatter plot. Nah, grafik ini memperlihatkan hubungan antara usia dan BMI sehingga pengguna ini dapat melihat pola apa yang penyebaran pasien ini berdasarkan kedua variabel tersebut. Visualisasi yang ketiga yaitu adalah P-chart, yang dimana diagram ini lingkaran digunakan untuk menunjukkan proporsi pasien berdasarkan kategori risikonya serangan jantung sehingga dapat persentasenya dapat terlihat dengan jelas. Nah, visualisasi berikutnya adalah maps.
Nah, visualisasi selanjutnya adalah maps, yang peta digunakan untuk menampilkan persebaran data berdasarkan lokasi kota yang telah ditambahkan pada tahap sebelumnya, sehingga dapat pengguna itu memperoleh gambar distribusi data secara geografis. Nah, selain itu juga ada dashboard juga menyediakan tabel data sehingga pengguna dapat melihat data pasien itu secara langsung tentunya. Nah, yang keenam ada membuat dashboard dash secara dash. Setelah seluruh grafik selesai dibuat, langkah berikutnya adalah menyusun tampilan dashboard menggunakan dash. Pada halaman dashboard, pada halaman ini tentunya terdapat judul utama, filter eh, jenis kelamin, tabel data, serta seluruh visualisasi yang telah dibuat sebelumnya. Dan yang ketujuh itu ada callback dashboard. Nah, callback dashboard ini adalah berfungsi ada callback ini berfungsi agar dashboard ini menjadi interaktif. Ketika pengguna memilih jenis kelamin pada drop down, maka seluruh komponen seperti tabel, bar chart, charter, plot, pie chart, dan maps akan berubah secara otomatis sesuai data yang kita pilih. Nah, fitur ini merupakan implementasi interaktivitas pada dashboard. Nah, dan yang ke-8 itu ada menjalankan dashboard menggunakan Grok. Nah, selanjutnya dashboard ini jalankan menggunakan dash pada port 8050. Kemudian PineGrok membuat publik URL sehingga dashboard dapat diakses melalui browser tanpa harus menjalankan program secara langsung di komputer lain. Dengan demikian, dashboard dapat dipresentasikan maupun dibagikan kepada pengguna lain melalui link yang dihasilkan tentunya. Dan yang kesembilan dan yang terakhir, yang ke-9 juga, pada bagian terakhir ini program ini menampilkan ada ringkasan analisis dashboard yang mana informasi yang ditampilkan ini di bagian nomor 9 ini adalah meliputi jumlah data pasien, jumlah kolom, rata-rata umur, rata-rata BMI tentunya, dan rata-rata kolesterol serta beberapa statistik penting lainnya. Ringkasan ini membantu pengguna untuk memahami karakteristik dataset secara keseluruhan sebelum melakukan analisis lebih lanjut tentunya. Mungkin dari proyek ini dapat disimpulkan bahwa Python, Dash, dan Plotly dapat digunakan untuk membangun dashboard secara interaktif yang mampu menyajikan informasi dalam bentuk visualisasi yang menarik dan mudah dipahami. Dashboard ini juga yang dibuat telah memenuhi unsur visualisasi interaktif, yaitu terdapat filter, hover, zoom, tabel data, beberapa jenis grafik lainnya, serta visualisasi maps yang dapat membantu proses analisis data. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.